Halo Sobat Ali Bagus, kali ini saya akan berbagi tips ya, berbagi tips kesehatan tepatnya sambil nungguin mobil panas ya, yaitu tentang bagaimana caranya untuk sembuh dari penyakit MAH ya. Selamat datang di Ali Bagus Channel, jangan lupa di subscribe ya. Oke. Tahun 2000 saya di tahun 2000 itu kena penyakit MAH, penyakit lambung ya, yang kalau makan terus perutnya sakit ya, terus kalau telat makan apalagi perutnya kayak dikeruas-keruas ya. Itu saya sekitar 1 tahun lah itu menderita sakit MAH, dan alhamdulillah sekarang saya sembuh total ya, sembuh total. Jarang banget yang namanya kumat pun paling 1 hari besoknya udah sembuh lagi, udah inilah normal lagi, seperti itu. Bagaimana sih caranya untuk sembuh dari MAH ini ya, penyakit MAH ini, penyakit lambung ini ya? Yang pertama adalah, yang perlu kita ketahui adalah MAH itu dia akibat lambung kita itu tidak teratur menggiling ya, mencernanya tidak teratur. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satu, paling manjur obatnya adalah makan dengan teratur ya. Jadi obat MAH paling manjur itu makan teratur ya. Nah, bagaimana terus seandainya kita susah untuk makan teratur ya? Kalau seandainya susah makan teratur, kayak saya dulu hidupnya di pondok jadwalnya ya susah diakali lah, karena santrinya banyak ya. Jadwal makan pagi itu susah maksudnya susah teratur gitu loh. Umpamanya mau makan jam 6 atau makan jam 7 itu susah diatur, soalnya ya menyesuaikan jadwal yang lain, seperti itu. Nah, hal yang saya lakukan waktu itu, ini juga nggak cuma saya sendiri yang membuktikan ya. Saya mendapatkan tips ini ya, mendapatkan ilmu ini dari senior yang ada di pondok saya. Karena waktu saya makan bersama, kalau di pondok kan makannya barengan tuh, saya tiba-tiba berhenti ya, terus teman saya itu bertanya, "Ngapa li kok mandek?" "Anu Kang, perut saya sakit." "Oh, sering kamu kayak gitu?" "Ya lumayan." "Oh, itu kena MAH. Kamu mau sembuh?" "Mau." Makan yang teratur. Nah, seandainya nggak bisa makan teratur, ini yang saya lakukan waktu itu juga berdasarkan saran beliau, juga pernah MAH dan sembuh. Seandainya nggak bisa makan teratur, umpamanya jadwalnya jam 7 pagi ya, kalau makannya pagi itu udah kelewat, jam 7 udah kelewat umpamanya 5 menit, kita kasih toleransi 5 menit lah. Jam 7 10 menit belum makan, belum sarapan, diniatkan sekalian puasa di hari itu ya, seperti itu. Harus niat ya. Juga untuk sembuh ini juga harus punya niat yang kuat gitu. Kalau nggak punya niat yang kuat ya percuma juga, karena semuanya itu berawal dari niat, berawal dari otak kita ya. Lambung kan cuma salah satu bagian dari tubuh kita, dan yang mengkontrol kan otak ya, otak, hati itu ya, maksud saya kemauan itu ya, kemauan untuk sembuh itu, kemauan untuk kembali normal ya, seperti itu. Jadi niat yang kuat. Terus kalau umpamanya pagi udah lewat 5 menit dari jadwal yang telah ditentukan, jadi tentukan saja jadwalnya, umpamanya jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi ya. Umpamanya kalau saya dulu jam 7 pagi harus sarapan. Kalau lebih dari jam 7 pagi, umpamanya jam 7 6 menit, saya kasih toleransi 5 menit. Jam 7 6 menit saya belum sarapan, di hari itu saya puasa ya, puasa seharian, seperti itu ya. Loh, kok
puasa bang, apa enggak umpamanya puasa itu malah nanti sakit? Enggak. Nyatanya dengan puasa saya malah sembuh ya, seperti itu. Jadi niat itu tadi, kembali ke niat. Ketika otak kita memprogram dengan kuat ya, niat saya pengen sembuh, karena saya pagi aja udah nggak teratur, makanya saya pengen puasa di hari ini, saya harus puasa ya. Tuh, jadi buka puasa nanti ya, waktunya buka puasa azan maghrib, seperti itu. Ini bagi yang non muslim juga boleh loh menerapkan ini seperti itu ya. Terus seandainya makan pagi udah tepat nih jam 7 tepat ya, terus begitu makan siang ternyata jamnya olahraga umpamanya, atau jamnya kita lagi fitness, lagi meeting, nggak bisa ditinggal ya. Di jam itu umpamanya jadwal makan siang jam 1 umpamanya ya, ternyata sampai setengah 2 belum makan, jangan makan, nggak usah makan, kita lewati makan di jam tersebut, makan siang kita lewati ya, seperti itu. Kita makan lagi jam 6 seperti itu, atau sesuai jadwal aja lah, sesuai jadwal. Umpamanya jadwalnya makan sore atau makan malam jam 6 atau jam 7 atau jam 8 malam ya, ya sesuai jadwal. Jadi yang kosong ya sekalian nggak usah dikasih makan, seperti itu ya. Nah, untuk trik tambahannya, tips tambahannya sebelum makan, kalau kita lagi apa ya, lagi mah ya, lagi sedang menderita, maksudnya apa ya, kalau pas makan sakit, pas kumat lah, itu sebelum makan minum obat mah dulu. Kalau saya dulu, maaf ya, bukan saya apa-apa ya, kalau saya dulu Promak ya. Tuh, saya ngunyah Promak, terus setelah saya makan obatnya barulah saya makan, seperti itu. Nah, itu sampai saya itu nggak merasakan apa namanya, kalau emah kan biasanya air liurnya agak banyak ya, sampai saya mengonsumsi mah itu sebelum makan, sampai air liur saya nggak begitu banyak, terus apa namanya, perut juga udah mulai terkondisikan, udah nggak sering sakit ya, barulah saya hentikan minum obat mahnya ya. Nggak harus Promak ya, nggak harus Promak, obat yang lain juga bisa, yang penting dia obat mah, seperti itu. Nah, obat mah ini dimakan sebelum makan, kenapa? Karena untuk mengondisikan apa namanya, asam lambung supaya dia netral ya, supaya kalau nanti pas mencerna makanan itu tidak ada reaksi berlebihan, seperti itu. Selain itu juga kita harus tahu diri bro, udah sakit kok ya, kalau udah sakit mah ya hindari makan pedas ya. Kalau saya dulu ya saya suka pedas, terus terang ya, sesekali nggak apa-apa, tapi jangan terlalu pedas ya, selemet nggak apa-apa ya. Kalau sekarang saya udah sembuh ya, makan pedas terus. Yang penting itu satu, pola makan itulah. Kalau saya sekarang udah karena udah sembuh total ya, jam makannya kalau saya udah merasa lapar harus segera makan. Kalau udah lewat dari 2 jam biasanya udah masuk angin saya. Nah, masuk angin ini udah salah satu ciri mah kita kumat, seperti itu ya, walaupun belum tentu kumat, seperti itu. Nah, itu tadi kalau makan sore yang kelewat ya sama, kita nggak usah makan nasi sampai jadwalnya sarapan pagi, seperti itu ya. Umpamanya jam makan siang lewat, udah nggak makan apa-apa saya sampai sore ya, namanya juga dulu waktu itu masih sekolah ya, irit lah. Nah, sebenarnya ya, bagi orang yang puasa itu sebenarnya kalau bener puasanya ya, bener itu insya Allah
jauh dari penyakit lambung ya, bisa menjadi terapi untuk sembuh dari penyakit lambung seperti itu. Nah, dari proses ini ya, dari proses saya sakit mah terus melakukan terapi ini, melakukan ya kan nggak pengobatan, ya cuma makan teratur, kalau pas lagi kambuh diminum obatnya seperti itu ya. Nah, hal ini saya lakukan sampai kurang lebih 3 bulan. 3 bulan alhamdulillah mah saya sembuh, dan sembuhnya sembuh total ya selama 3 bulan. Pengorbanan 3 bulan bro, pengorbanan ya. Kita gembleng fisik kita ya, gembleng puasa ya, kalau umpamanya lewat jam makan pagi puasa. Dan kebetulan saya dulu sering lewat jam makan pagi, karena ya gimana, orang hidup di pondok ya, seperti itu, sering lewat jam makan pagi. Akhirnya di bulan kedua saya ngakali jadwal saya. Waduh, kalau kayak gini terus habis badan saya ini kan. Saya akalin jadwal saya, teman-teman. Gimana caranya saya bisa sarapan pagi gitu. Dan akhirnya sampai sekarang, karena sudah terbiasa saya itu makan itu teratur ya, sampai sekarang, sampai saat ini saya makan teratur seperti itu. Dan alhamdulillah, walah, udah jarang banget kambuh. Namanya mah itu jarang banget, setahun sekali aja belum tentu, seperti itu ya. Tahun 2000 saya kena mah, sekarang tahun 2020 ya. 20 tahun yang lalu ini, seperti itu. Oke lah teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe, komen video-video dari saya, dan acungkan jempol kalau kamu suka. Monggo di share kalau ini bermanfaat, silahkan ya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Monggo, terima kasih.